Gimana caranya bisa nabung 1 miliar kerja di Jepang? Tapi uang sebanyak itu dari mana? Banyak yang bilang nggak mungkin, sekarang kita cek faktanya. Jangan skip videonya, ini dia penjelasannya. Misalnya kamu kerja 5 tahun di Jepang. Anggap gaji kotor rata-rata 250.000 yen per bulan. Setelah potong pajak dan asuransi, uang masuk sekitar 200.000 yen per bulan. Angka ini cukup realistis ya untuk pekerja di Jepang, apalagi dengan lembur. Ya walaupun tergantung pekerjaan, lokasi, dan jam kerjanya. Aku akan spill sedikit gaji aku untuk membuktikan 200.000 yen itu bukan asal bicara, tetapi berdasarkan data. Kamu lihat di angka 195.326 yen. Itu adalah jumlah gaji bersih yang diterima. Kemudian 203.451 yen. Kemudian 205.141 yen. Next 208.197 yen. Kemudian 221.296 yen. Kemudian 245.138 yen. Jadi ini salah satu contoh, menerima gaji 200.000 yen per bulan itu bukan hal yang mustahil, bahkan realistis. Dan bonusan, di perusahaan aku dalam 1 tahun 2 kali bonusan. Dan ini bonusanku, 98.002 yen. Kalau kurs 110, kita kalikan 98.000 dikali 110. Itu nilainya 10.780.000 rupiah. Oke, kita akan hitung dari gaji yang terkecil aja, yaitu 195.326 yen. Gaji kotornya 284.252 yen. Potongannya 88.926 yen. Besar kan? Itu kita katakan sekitar hampir 9 jutaan ya, atau mungkin 9 jutaan ya. Gaji bersih yang diterima setelah potongan 195.326 yen. Dan untuk biaya hidup, kita katakan aja 50.000 yen per bulan. Bagi aku sih itu udah cukup besar ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan hitung dengan versi terborosku. Jadi sisanya 145.326 yen. Katakan kita bisa nabung 140.000 yen per bulan aja. Dan kursnya 110. Kalau dikalikan itu menjadi 15.400.000 per bulan. Itu masih gaji bersih yang segitu aja ya. Belum lagi kalau kamu banyak lemburan. Plus, pas lagi dapat bonusan, kamu bisa nabung lebih besar. Sekarang kita lihat pengeluarannya. Biaya hidup, yaitu sewa asrama atau tempat tinggal, gas, listrik, air, itu udah termasuk dalam potongan gaji yang 88.926 yen tadi. Terus bagi kamu yang menggunakan SIM card HP secara pribadi, itu saya biasanya potongannya sekitar 3.000 yen per bulan. Kemudian, makan, belanja, dan kebutuhan lainnya. Itulah yang 50.000 yen per bulan. Ini masih sesuai dengan simulasi pekerja asing di Jepang yang hidup sederhana. Kalau rajin lembur, tabungan bisa naik menjadi 170.000 yen atau bahkan lebih. Apalagi kalau pas lagi dapat bonusan, itu bisa sampai 270.000 yen atau lebih. Karena contohnya kayak aku tadi bonusan 98.000 yen. Ada yang dapat 100.000 yen. Seperti perhitungan kita di video sebelumnya, kalau rata-rata berhasil nabung 150.000 yen per bulan selama 60 bulan atau 5 tahun, maka total tabungan bisa mencapai 9 juta yen. Kalau kurs di 110 rupiah aja, itu kalau dirupiahkan menjadi 990 juta rupiah. Hanya nambah 10 juta rupiah lagi, tembus 1 miliar. Dan itu bisa, bahkan lebih, yaitu nengking kamu. Nengking kamu bisa dicairkan di Indonesia. Dan biasanya cair tuh puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tergantung berapa kamu bayar nengking ketika kamu kerja di Jepang. Dan tergantung juga dengan banyaknya lembur kamu ketika kamu kerja di Jepang. Contohnya kayak aku 3 tahun di Jepang, nengking aku bisa cair 145 juta rupiah. Jadi benar nggak bisa nabung 1 miliar kerja di Jepang selama 5 tahun? Jawabannya bisa, bahkan lebih. Tapi itu semua bisa dicapai karena hidup hemat, sering lembur, menjaga pengeluaran, dan konsisten menabung. Jadi yang bikin gagal itu bukan gajinya, tapi gaya hidupnya. Karena mungkin dia berpikir, nggak apa-apa deh bulan ini ngabiskan sekian dulu. Bulan depan juga masih dapat gaji yang sama. Atau aku masih ada 2 tahun lagi di sini, 3 tahun lagi di sini, dan itu membuat kamu tanpa sadar nggak jadi-jadi menabung. Follow dan subscribe channel aku
untuk info yang berdasarkan data dan fakta yang ada.